Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu profesi, salam satu profesi, salam dunia alat berat. Sahabat-sahabat satu profesi ataupun sahabat-sahabat subscriber semuanya, kembali lagi kita membuat satu tutorial yang mana tutorial ini masih di seputaran cara buka swing bearing ya, sahabat ya, ataupun biasa kita sebutnya di lapangan itu bearing pinggang. Berhubung ada beberapa sahabat kemarin yang meminta untuk dibuatkan video lengkapnya ya, video lengkapnya yaitu video tentang bagaimana cara membuka swing bearing ataupun bearing pinggang. Nah, di sini kembali kita buatkan tutorial atau tata cara membuka swing bearing ataupun bearing pinggang. Kita kali ini kita buat lengkap. Aduh, halo, halo guys. Ini hari ini dia projectnya Iwan Teknik lepas dari pinggang ya bang, ya kan? Iya. Ya. Udah terlihat itu. Pokoknya Ada kesempatan nggak ada cerita. nggak ada cerita. Buka bearing pinggang, pertama-tama tentunya kita harus buka bautnya dulu ya, sahabat-sahabat ya. Baut bearing pinggangnya itu ada di atas dan ada juga di bawah ya. Jadi atas bawah bautnya keliling. Kita buka terlebih dahulu ya, sahabat-sahabat ya. Namun perlu saya kasih tahu di sini untuk metode pembukaan baut swing bearing ini haruslah kita pertama-tama buka yang di belakang dulu ya, sahabat-sahabat ya. Jangan sampai salah metodenya ya. Nah, di sini sahabat sendiri lihat ada kita di sini mulai ada pendongkrakan ya. Pendongkrakan setelah kita buka baut bearing pinggang yang bagian belakang semuanya. Lalu kemudian sebelum kita buka baut pinggang yang bagian depannya, kita terlebih dahulu dongkrak belakang ya, sahabat-sahabat ya. Karena kalau kita tidak dongkrak dia di belakang, ketika nanti kita buka baut bearing pinggang yang di bagian depan, nah kalau sudah habis kita bukanya yang di depan itu, kalau tidak ada penyangga dongkrak di belakang ini, unitnya ataupun body unit yang bagian atas itu akan jatuh ya, sahabat-sahabat ya, ataupun jengat ya. Bisa jadi salto dia, sahabat-sahabat ya. Jadi hati-hati untuk metode-metodenya harus benar-benar diperhatikan. Jangan sembrono, juga ya harus hati-hati ya, ekstra hati-hati untuk melakukan pekerjaan ini, sahabat-sahabat ya. Nah, di sini kita sudah buka baut bagian belakang, kemudian kita lakukan dongkrak di belakang untuk jagaknya. Nah, setelah itu barulah kita buka baut swing bearing bagian depannya. Nah, selain kita dongkrak dia di belakang, di sini juga kita siap-siap bikin penyangga ya, sahabat-sahabat ya, penyangga. Nah, penyangga ini boleh dari pelek atau kalau biasa kita di lapangan hanya pakai kayu ya, sahabat ya. Namun karena di lokasi bengkel kita payah kayu, nah kita seadanya saja. Nah, kemudian setelah kontur wig-nya itu kita amankan pakai dongkrak, kemudian juga ada kita persiapkan ganjal di belakang. Baru kemudian kita buka baut-baut swing bearing yang bagian depan ya, sahabat-sahabat ya.
pastikan dulu di belakang aman, dalam artian aman, ada penyangga, juga ada dongkrak yang sudah di press ya sahabat-sahabat ya. Nah, sudah dipastikan aman, baru kemudian kita lakukan pembukaan baut-baut swing bearing yang bagian depan. Nah, baik sahabat-sahabat, baut swing bearing ataupun bearing pinggang yang di depan sudah kita buka semuanya. Lalu kemudian kita lakukan tahap awal pendongkrakan ya sahabat-sahabat ya. Nah, di sini kita sudah dimulai untuk pendongkrakan untuk menaikkan bodinya si unit ini ya sahabat ya. Kita naikkan dia. Dan tidak kalah penting sahabat, saya mau kasih tahu sahabat-sahabat semuanya, ketika kita melakukan pekerjaan ini, untuk posisi parkirnya sahabat ya juga harus benar ya, posisi parkir unitnya sendiri sebelum dilakukan pekerjaan ini harus benar. Ya, maksudnya posisi yang benar itu armnya atau bomnya itu jangan dibuat panjang ya sahabat-sahabat ya, cukup ditekuk seperti L ya, seperti huruf L ditekuk, kemudian hose bomnya dikendorkan saja ya sahabat ya. Hose bom yang di depan hose nah ini ada terlihat hose bom ya, hose cylinder bom itu dibuka ya sahabat-sahabat ya. Sampai keluar olinya. Nah, seperti ini ya, ada terlihat keluar oli. Nah, itu harus dikendorkan ya sahabat ya, ataupun dibuka saja ya sahabat-sahabat ya. Kalau saya sih cukup saya kendorkan sampai olinya keluar. Itu gunanya supaya root cylinder bomnya itu sendiri tidak bekerja. Artinya kita lumpuhkan dia ya sahabat-sahabat ya, karena kalau hose-nya kita tidak buka, silinder bomnya itu bisa saja ada pergerakan sehingga membuat unit bergeser ya sahabat-sahabat ya. Nah, di sini kita lakukan terus pendongkrakan sampai dia body unitnya nanti sampai dia tinggi, dan tingginya itu cukup untuk kita mengeluarkan swing bearingnya ya sahabat-sahabat. Untuk metode pendongkrakan ini sendiri juga perlu ekstra hati-hati. Kita lakukan pendongkrakan secara perlahan, tidak boleh terburu-buru, juga harus seimbang, karena di sini dongkraknya ada 3, 1 di belakang di bagian counterweight dan 2 di depan ya sahabat-sahabat ya. Ketika pendongkrakan ini haruslah seimbang antara belakang juga depan, kiri dan kanan. Tidak boleh ada miring-miring sahabat ya, karena kalau miring-miring dikhawatirkan nanti body unitnya akan jatuh dan mengakibatkan terjadinya kerusakan ataupun bahaya terhadap pekerjanya sendiri ataupun orang-orang yang di sekitarnya. Setelah kita lakukan pendongkrakan, body unitnya semakin tinggi, tentu saja kita butuh ganjal-ganjal ya sahabat ya. Ketika kita membutuhkan ganjal-ganjal, yang kita butuhkan tersebut haruslah sudah disiapkan ya sahabat-sahabat ya, sudah disiapkan, atau paling tidak memang tinggal potong ya seperti ini ya. Ada persiapan kayu, juga ada alat pemotong kayunya ya sahabat-sahabat ya, agar tidak menunggu lama-lama untuk ganjalnya. Karena kalau sudah kita dongkrak tinggi body unitnya,
tidak boleh lama-lama, dia harus segera diganjal langsung sahabat-sahabat. Buat ganjal. Oke, kita pastikan lagi apakah ganjalnya sudah uh, pas semuanya, apakah ada yang kurang. Ini benar-benar harus diperhatikan. Perhatikan ganjal kiri, depan belakang, juga perhatikan ganjal kanan, depan belakang. Nah, juga perhatikan tinggi body unit yang sudah kita dongkrak itu apakah sama, apakah seimbang, tidak miring, sahabat ya, tidak miring sebelah. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Diamati lagi demi keamanan, kita harus keliling unit ya, memperhatikan, mengamati apakah ada yang kurang di sisi kiri dan di sisi kanan, juga di belakang dan di depan ya, sahabat-sahabat ya. Jadi pekerjaan ini memang kalau kita tidak teliti, juga tidak hati-hati, akan membahayakan pekerjanya sendiri, juga orang-orang yang di sekitarnya sahabat ya. Apalagi ini kita melakukan pekerjaan ini di workshop ya, karena di workshop ini orangnya, pekerjanya banyak, jadi kita harus lebih hati-hati melakukan pekerjaan ini. Inilah sahabat proses pembongkaran swing bearing. Jadi di sini tekniknya ya cukup sederhana, ya mudah ditiru, pakai dongkrak aja sahabat ya, pakai dongkrak 3 piece, terus kemudian ganjal-ganjal yang sesuai dengan dia. Nah, ganjal. Nah, ini nanti akan kita lepas bearing pinggangnya. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini grease ya sahabat ya, grease semuanya. Ini grease. Beginilah cara bongkar swing bearingnya sahabat ya, penuh dengan proses. Baik, jika sudah dipastikan ganjalan-ganjalan atau bantalan-bantalannya sudah benar, sudah duduk semuanya, baru kemudian kita lakukan pengeluaran swing bearing ya, sahabat ya. Pastikan setelah dipastikan semuanya aman untuk bantalan-bantalan ataupun ganjal-ganjalnya, baru kita kemudian keluarkan swing bearingnya.
ataupun bearing pinggangnya ya sahabat ya, yang biasa kita menyebutnya di lapangan ya. Nah, untuk melakukan pengeluaran swing bearing ini juga perlu ada cara-caranya, juga harus hati-hati karena benda ini sangat lumayan berat ya sahabat-sahabat ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati mengeluarkan dia, bisa saja ada yang terjepit ya. Dikhawatirkan tangan terjepit. Videonya lepas sendiri. Nah, di sini swing bearingnya sudah keluar ya sahabat-sahabat ya. Nah, ini dia swing bearingnya. Nah, kita sudah keluarkan dia. Nah, dan ini swivel joint. Kemudian kita lihat kondisi di dalamnya. Nah, di dalamnya sangat penuh dengan grease ya sahabat ya. Nah, ini yang tampak ini grease. Nanti grease-nya akan kita bersihkan ya sahabat-sahabat. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, baru nanti kemudian kita lakukan pemasangan kembali. Nah, karena di sini kita melakukan ada perbaikan di bagian sasis ya, di bagian kedudukan swing bearingnya, karena itu kita buat ganjal lebih bagus lagi sahabat, artinya lebih safety lagi sahabat ya, karena nanti sasisnya ini akan kita tarik maju, kita keluarkan sasisnya, jadi tidak lagi sejajar dengan bodi untuk dilakukan perbaikan sasisnya. Jadi sasisnya kedudukan swing bearingnya baling sahabat-sahabat, maka kita harus lakukan ganjal seperti ini yang terlihat di sini. Nah, ini kaki-kaki untuk ganjal bodi. Nah, setelah kita ganjal baik, baru nanti kemudian sasisnya kita tarik keluar. Baik, itulah metode pengerjaannya.